Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kejar semua, kembali lagi dengan podcast 3 kali ini. Nah, tentunya dengan konsep yang berbeda dari podcast-podcast yang sebelumnya. Karena kita menghadirkan narasumber kita yang keren banget nih. Nah, di sini kita bakal bahas ngobrol-ngobrol banyak nih tentang public speaking. Nah, sebelumnya nggak afdol ya kalau kita nggak kenal terlebih dahulu. Nah, kenalin, nama aku Putriana Dava dari PGSD angkatan tahun 2020. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, Kak Rizky. Boleh perkenalan dulu kepada teman-teman kejar supaya lebih kenal lagi, lebih dekat lagi gitu. Baik semuanya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Rizky Perdana, biasa dipanggil Rizky, Kak Rizky atau Kak Edwi bisa gitu. Saya di sini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2018 dan saat ini juga habis magang di sekolah namanya PLP, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang mungkin akan berkesinambungan ke depan, termasuk skripsi dan sebagainya gitu. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik sekali, Kak. Alhamdulillah baik. Siapa Sekarang namanya tadi? kesibukannya Kak Putri. Kak Putri, oke. Kesibukannya udah itu ya, Udah disebutin udah tadi, magang di udah sekolah, magang. habis itu udah ini mau progress nyusun skripsi juga. Progress Gitu. nyusun skripsi. Nah, terus oh iya Kak, info menarik nih kalau Kak Rizky ini sebagai putra pendidikan ekonomi. Wah, luar biasa teman-teman. Yeay. Oke. Semoga teman-teman di rumah gak kalah keren nih sama Kak Rizky. Selalu menginspirasi dong pastinya. Oh iya, gitu. bener sekali, tetap memotivasi. Baik. Gitu ya Kak ya. Oke, pasti pada penasaran nih, kita tuh mau bahas public speaking tuh dengan tema apa gitu ya. Jadi untuk podcast ketiga kali ini kita mengusung tema How to be a great public speaker. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut nih Kak, aku pengen tahu nih, menurut Kak Rizky itu public speaking menurut Kak Rizky itu gimana sih Kak? Oke, jadi yang saya pelajari ya dari public speaking itu, gimana sih kita bisa menguasai kemampuan speaking itu berbicara ya. Yes. Kemampuan berbicara kita di depan umum, bagaimana sih kita bisa persuasif mempengaruhi kita di depan umum, bagaimana kita bisa membuat karisma di depan umum gitu. Jadi intinya tuh ada berbicara, kemudian sikap, dan juga karisma gitu. Iya benar banget. Jadi berbicara persuasif, menarik perhatian dari audiens Betul gitu banget ya Kak. gitu. Nah iya, jadi di sini kan kami kan juga ini ya Kak, membaca salah satu artikel nih dengan judul pentingnya kemampuan public speaking di era modern. Nah, Oke. menurut Kak Rizky ini gimana nih? Sangat penting nih, karena kita tuh sebagai terutama ya, kita tuh sama-sama ekip, Ya. sama-sama calon didik. Kita kalau nggak bisa public speaking, kita nggak bisa ini dong, berkomunikasi sama murid kita, berkomunikasi sama peserta didik kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tantangan ke depannya, kita sehabis ini tuh mau gimana sih, kita sehabis lulus itu mau apa sih gitu, mau lulus itu apakah kita jadi pegawai, apa kita jadi guru, itu semuanya juga berpengaruh gitu. Jadi di dunia kerja maupun itu di dunia pendidikan pun sekalipun, itu juga berpengaruh untuk kemampuan berbicara di depan umum gitu. Jadi bisa dikatakan public speaking itu kalau 1 sampai 100 tingkatannya itu adalah 95 gitu. 95 sangat penting ya Kak dalam dunia pendidikan khususnya ya, khususnya di kita karena kita masuknya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Itu sangat penting. Ya, Nah, gimana untuk memulai nih Kak, gimana sih Kak cara memulai atau mengawali, kan banyak nih belum banyak pengalaman seperti Kak Rizky gitu ya. Nah, cara memulainya tuh kayak gimana Kak? Oke, ada 2 cara nih. Yang pertama, kita harus berani dulu. Kita pertama awal memang kita tuh grogi. Memang kita tuh banyak kendala. Misalkan, aduh Kak, ini aku tuh kalau bicara di depan tuh kayak grogi gitu, kayak dedek gitu, bergetar gitu. Nah, aduh Kak, ini aku bicara di depan umumnya tuh kayak belepotan gitu. Nah, itu kita harus berani dulu. Nggak usah mikirin kekurangan kita dulu, baru kita memperbaiki setelah kita mencoba dulu gitu. Yang kedua adalah ambil kesempatan. Jadi ada
kesempatan jadi MC, kesempatan jadi moderator, atau kesempatan jadi narasumber, bahkan ambil aja gitu. Jadi apa namanya, kita bahkan apa bisa berpengalamannya di situ, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi panitia pun juga gitu. Nah gitu. Oke, jadi pokoknya yang penting niat dulu, Ya, mau betul. memulai, terus pokoknya ambil aja Ambil gitu aja ya gitu. Kak ya. Sikat gitu. Iya, sikat gitu. Nah, dari sini tuh sebenarnya public speaking itu apakah merupakan sebuah bakat atau gimana ya Kak ya? Oke, kalau bisa dibilang sebuah bakat, bisa sih. Karena apa? Karena kita lihat misalkan bapak ibu kita nih, apakah bapak ibu kita tuh bicaranya kalau misalkan sama orang lain atau sama di depan umum, bahkan di depan orang banyak, itu apakah bagus, apakah biasa aja atau enggak. Nah itu kita bisa lihat dulu orang tua kita. Kalau misalkan udah bagus, berarti kita turunan nih yang pertama. Kalau misalkan kita tuh orangnya pede-pede aja, ya udah, itu berarti sikap kita ini yang mempengaruhi juga. Jadi selain turunan ya namanya sikap gitu. Turunan berarti lingkungan itu juga berpengaruh. Bener nggak sih, banget, Kak? lingkungan. Kalau kita tuh orangnya cuman keluar masuk kamar atau apa namanya, kupu-kupu ya, Iya, kuliah pulang kuliah gitu pulang. ya. Itu ya nggak pengaruh. Jadi nggak pengaruh sama apa namanya kemampuan bicara di depan umum kita gitu. Jadi intinya apa ya, selain berani, selain keturunan, kemudian selain lingkungan ya kebiasaan, habit kita Iya, gitu. iya. Bener. Kalau Kak Rizky sendiri untuk membiasakan public speaking ini gimana Kak? Misalkan public speaking, ini yang pertama, aku tuh sejak SMA tuh sering ikut banyak ini ya, kegiatan kepanitiaan, organisasi, dan juga aku tuh pernah dilatih dalam satu kegiatan tuh, dalam satu acara itu aku pernah nih jadi ketua panitia yang tingkatnya udah provinsi. Wow. Nah tingkatnya udah provinsi, mengundang beberapa sekolah dari Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ke, kebetulan acaranya di sini di kampus FKIP juga. Iya. Itu aku masih anak SMA tuh, jadi masih anak SMA tapi sudah mengarrange, sudah menyusun kegiatan yang dimana kegiatan itu akan ada lomba ya, ada lomba LCC, ada lomba ada seminar nasional yang dulu ngundang beberapa guru besar yang ada di sini gitu. Jadi apa ya, bisa jadikan suatu tantangan, dan juga ada kesempatan kan dimana ketua panitia itu kan speech, pidato di apa namanya, misalkan laporan kegiatan lah misal. Nah itu aku ditantang seperti itu. Jadi menghadapi apa ya, apa yang udah gede-gede gitu namanya gitu. Makanya apa ya, bisa jadikan suatu kehormatan sendiri gitu. Jadi gitu. Nah, selain dari SMA nih, nah aku di beberapa kegiatan nih juga megang di divisi humas. Nah, tahu kan humas hubungan masyarakat. Nah, itu aku juga ditantang nih untuk bisa gimana sih menyusun partnership yang baik, kerjasama yang baik. Bahkan aku tuh yang dulu juga menyusun kerjasama dengan beberapa stasiun radio gitu. Jadi aku juga kenal nih beberapa penyiar dan aku bisa lebih berkembang lagi nih untuk kemampuan public speaking-nya. Jadi selain pengalaman, selain kesempatan tadi, nah manfaatkan juga relasi. Gitu. Iya, jadi mulai dari pengalaman, relasi, terus jadi pengalaman berorganisasi, jadi ketua. Wah, sudah cukup banyak ya teman-teman ya pengalaman dari Kak Rizky sendiri gitu. Baik Kak, jadi kan udah nggak asing lagi Kak dengan tipe kepribadian gitu. Kita pasti sering dengar introvert, extrovert kayak gitu. Nah, kayak gitu sebenarnya mempengaruhi nggak sih Kak dalam kemampuan public speaking sendiri? Oke, kalau mempengaruhi ya bisa dikatakan 30% yang mempengaruhi ya. Kalau dari aku pernah baca buku nih, introvert extrovert itu. Nah, dari introvert extrovert itu ya tergantung lingkungan tadi. Jadi lingkungan tadi apakah bisa mempengaruhi kita mau stagnan nih, mau nggak bergerak nih, mau nggak berprogres atau berproses nih, atau bisa kita ubah mindset kita atau tindakan habit kita. Kalau kita misalkan di lingkungannya itu terus aja, kita nggak mau bergerak, kita nggak mau berubah, ya udah, kemampuan speaking kita sebatas itu aja. Tapi kalau kemampuan speaking kita itu bisa dikatakan mau berubah, bisa dikatakan mau berkembang, nah itu kita harus bisa nyari lingkungan yang lain. Misalkan kita mau nyari lingkungan organisasi yang banyak melibatkan public speaking, misalkan ya kayak penelitian misalkan, atau kalau di FKIP namanya LSP ya. Iya, LSP. Ada juga yang lain, kalau misalkan di tingkat univ ada namanya SIM.
dan yang lain-lain, misalkan BEM juga gitu. Nah, di beberapa organisasi itu ya kita ini sebagaimana mungkin maksimalnya kita harus bisa mengoptimalkan diri kita, ya gitu, kemampuan leadership. Selain public speaking kan ada juga leadership, jadi kita harus dituntut untuk itu. Baik. Jadi untuk introvert extrovert itu cuma 30% gitu ya, 30% aja. Iya, bagaimana kita cara dapat energi gitu ya Kak, energi dari luar atau harus membangkitkan dari diri sendiri gitu ya Kak. Baik. Nah, terus aku mau tanya nih Kak, ada kan biasanya dalam berbicara itu kan ada informal, terus ada saat presentasi, terus ada saat suasana formal gitu. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang membedakan kita dalam berbicara di 3 tempat ini? Oke. Kalau berbicara di beberapa keadaan ya memang benar ya dikatakan Mbak Putri ya tadi ya, ada informal, ada formal, ada saat presentasi misalkan di depan kelas nih. Iya. Nah, kita tergantung untuk kondisi itu. Misalkan kalau informal ya kita siaran di radio ya, misalkan siaran di radio itu kan suasananya itu informal, kita harus halo pendengar, halo pemirsa dan sebagainya gitu. Nah, ya udah kita ngalir aja gitu, mau bawain apa, misalkan lagu apa nih, terus apa mau bacain berita apa nih gitu. Nah, itu kita bawain santai aja, ngalir aja. Nah, tapi kalau misalkan formal nih, kita tadi yang kondisi kayak Mas Rizky yang tadi memberikan sambutan, speech atau pidato yang di depan pembesarnya. Nah, itu kita kalau nggak mau nyiapkan teks ya berarti itu kita nyiapin urutannya apa aja nih, misalkan yang terhormat berbagai sampai apa gitu. Nah, itu tergantung lagi kepada kondisi kita, mau seperti apa kita pembawaannya gitu. Apakah mau informal saat siaran radio, atau apakah mau presentasi pun juga udah ada nih misalkan PowerPoint-nya ataupun apa itu. Nah, dan tadi yang formal itu kita mau nyiapin teksnya atau mau nyiapin seperti kertas itu loh, kertas kan ada urut-urutannya tuh. Nah itu, nah apakah mau seperti itu ya terserah kita gitu. Iya, jadi nyiapin teknisnya itu fleksibel gitu ya Kak, sesuai keadaannya. Nah, selain itu kan pasti juga ada etika ya Kak, yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan gitu. Nah, itu kira-kira etikanya itu apa aja sih Kak? Oke, kalau etika ya bisa dikatakan ada 3 juga sih etika itu. Baik etika berbusana kita, pakaian kita. Nah, kalau misalkan kita informal ya kita boleh pakai jeans, boleh pakai kaos, atau mungkin boleh pakai kemeja bebas. Nah, kalau formal ya kita nyesuaiin keadaan. Kalau misalkan pemirsanya atau audiensnya itu pakai batik ya kita juga pakai batik. Kita menghormati juga pakai kain, jangan celana jeans gitu. Jadi etika berbusana atau berpakaian itu juga. Nah, yang kedua yang nggak kalah penting itu adalah etika kepribadian. Jadi etika kepribadian kita juga harus tahu, apalagi kita tinggal di Solo yang kita tahu bahasanya kota yang unggah-ungguhnya bagus sekali gitu, tata keramanya bagus sekali. Jadi kita juga menyesuaikan dengan kepribadian itu. Kemudian yang kedua adalah etika berbicara kita gitu. Jadi kalau dalam istilah bahasa Jawa itu kayak menghormati atau ngajeni. Iya, ngajeni. Nah, gitu sih. Jadi ada 3 etika ya, tadi ada berbusana, ada kepribadian, ada berbicara. Iya, jadi ada 3 etika yang perlu diperhatikan dalam public speaking sendiri. Oke Kak, nah selanjutnya nih Kak, ada artikel lagi yang mengatakan bahwa masalah umum dalam public speaking itu salah satunya demam panggung. Nah, menurut Kak Rizky gimana nih? Ini juga menarik nih. Nah, saat itu yang saat memberikan sambutan itu sempat nih tangan Mas Rizky ini sempat bergetar gitu. Bergetar. Gini. Tremor tiba-tiba. Tremor, itu tremor. Nah, pernah saat di suatu kesempatan, beberapa kesempatan itu tremor. Tapi Mas Rizky lawan dengan nada-nada yang mungkin saat kita membacakan suatu teks biasanya kan dikasih cue card ya, cue card atau apapun itu yang kertas-kertas itu. Nah, Mas Rizky lawan dengan cara hajar wae, sikat aja gitu. Mau apapun itu, mau kita bicara ya kita tetap atur bicara juga, tapi ya tetap lakukan aja gitu. Bagaimanapun ini kita tadi tremor gitu ya, tetap lakukan aja, tetap tetap itu aja lah, lakukan aja.
nanti hasil dan sebagainya itu terserah audiens gitu. Baik, berarti di sini tadi aku nangkep deh satu poin itu nada atau intonasi dalam public speaking itu penting banget ya. Ya, penting banget. Biasanya kan kita kalau pelafalan ya, pelafalan dalam membacakan sebuah berita atau sebuah acara gitu, itu kan sudah ada nih. Misalkan yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dr. siapa gitu, atau yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta Dr. Madiana MSI, nah misalkan seperti itu. Iya, itu nah, juga lebih menarik ya Kak ya. Jadi tinggi rendahnya nada itu juga mempengaruhi juga. Iya, jadi tinggi rendah nada, terus penguasaan kosakata. Nah, ini Kak, ngomong-ngomong tentang kosakata nih Kak, biasanya kalau lagi grogi itu tuh tiba-tiba kayak kehabisan kata-kata gitu Kak. Terus jadi speechless, jadi kayak diem sejenak terus. Iya, bener banget. Gitu gimana Kak cara mengatasinya? Oke, cara mengatasi yang pertama, nah ini persiapan kita nyiapin cue card tadi yang udah aku sampaikan. Jadi cue card itu sebagai petunjuk kita untuk kita mau ngomong apa sih. Nah itu kita bisa sebisa mungkin sebelum acara itu kita nambahin apa poin-poin bahasan apa yang sekiranya pengen dibahas atau pengen disampaikan gitu, biar nggak kehabisan topik. Jadi kan biar di tengah-tengah itu biar tadi nggak kehabisan topik, dan juga kita bisa improve gitu juga, improve bagaimana sesuai dengan tema-tema acara. Misalkan temanya itu adalah seminar beasiswa misalkan. Nah itu kita bisa improve bagaimana sih cara tips dan trik teman-teman itu mendapatkan info beasiswa, mendapatkan menyiapkan CV atau apapun itu, karena sesuaikan dengan tema dan sesuaikan dengan topik yang ada gitu. Jadi biar teman-teman tuh juga bisa ini apa sih, acara apa sih gitu. Baik, berarti ini bisa diambil kayak kesimpulan membaca buku. Iya, boleh, Kak? Bisa ya, literasi ya. Iya, gitu. Literasi. Nah, ini menurut Kak Rizky gimana nih tentang gerakan literasi ini? Ya penting banget, karena selain kita meminimalisir kehabisan topik itu tadi ya, kita juga bisa lebih tahu lagi apa sih yang ingin kita bawakan. Misalkan ketika acara kita itu berhubungan dengan sejarah atau berhubungan dengan beasiswa, nah itu kita pastinya harus membaca dulu, pastinya harus berliterasi dulu ya, setidaknya minimal 5 menit dalam sehari gitu, 5 menit dalam sehari, atau lebih banyak pun juga boleh, sangat boleh. Misalnya tadi ya, pengalaman dulu tahun ini ya Mas Rizky itu juga sempat dari acara webinar beasiswa, itu menghadirkan Mas Febi Junaidi yang sekarang menempuh S3 di UNS gitu. Itu menyampaikan beberapa hal mengenai CV, kemudian mengenai surat motivation letter dan sebagainya. Itu Mas Rizky tetap baca dulu, tetap nyari info dulu gitu. Ya walaupun infonya itu juga belum detail. Karena apa? Karena itu akan memantik narasumber atau memantik pembicara itu akan bisa ngomong lebih banyak dan audiens bisa lebih paham lagi gitu. Iya, lebih menggali pengetahuan yang didapatkan dari narasumber gitu ya. Bener banget. Karena sudah menghadirkan gitu ya. Kalau nggak digali tuh kayak sia-sia gitu. Sia-sia. Sayang banget gitu. Oke Kak. Beberapa temannya Mas Rizky pun yang juga public speaker ya, itu juga kayak gitu cara-caranya gitu. Bahkan yang udah kayak hebat sekalipun, misalkan Mbak Putri kenal Mas Helmi Yahya, tahu enggak? Pernah dengar enggak? Atau enggak ya inilah beberapa public figure yang lain itu kayak yang jadi MC atau juga caranya seperti itu gitu. Jadi Mas Rizky juga belajar kayak gitu dari yang public speaker, juga teman-teman Mas Rizky juga belajar dari Mas Rizky, ada yang juga belajar dari Mas Rizky. Jadi kamu kok bisa kayak gini tuh gitu, aku nggak ngeh loh, emang apa kok aku kayak gini gitu kayak udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa gitu, lama-lama jadi wah nggak nyadar jadi meningkat skill aku juga biasa aja sebenarnya tapi kok kayak gini gitu. Ternyata kalau dibandingin sama teman-teman yang lain malah gitu. Lebih ini nggak sadar gitu ya. Terus dalam public speaking sendiri kan pastinya juga
menggunakan bahasa tubuh gitu ya. bahasa tubuh. Nah, sebenarnya seberapa penting dan bagaimana sih Kak cara menggunakan bahasa tubuh sendiri saat public speaking? Oke, bahasa tubuh sendiri juga sangat penting ya. Jadi kalau misalkan kita bisa buat tingkatan ya, tadi adalah ketika kita mau public speaking itu yang pertama tadi adalah etika ya, etika. Kemudian kita tadi kosakata, etika dan kosakata. Nah, habis etika dan kosakata ini adalah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini ya kita bisa tahu dari misalkan kita gerakan mata kita, apakah kita ke depan, apakah kita nunduk, itu pasti bisa dibaca oleh pemirsa atau audiens. Nah, kemudian selain gerakan mata adalah gerakan tangan. Misalkan kalau tangan tuh kayak gini atau kayak gini. Nah, kalau tangan kita tremor tuh kan kelihatan loh. Nah, gitu. Apalagi buat cue card Kak. Buat cue card gitu. Nah, kemudian kalau kita nggak pakai masker tuh bisa mulut kita gitu. Apakah mulut kita tuh belepotan atau enggak? Nah, itu bisa dilihat oleh audiens gitu. Nah, gitu. Jadi apapun yang terlihat oleh audiens tuh pasti akan bisa dibaca gitu. Iya, di notice gitu. Di notice bener banget. Oke, terus saat public speaking sendiri kan pastinya kan kita juga butuh lawan bicara atau kita berbicara atau menjadi pusat perhatian dari audiens kita gitu Kak. Nah, sebenarnya gimana sih Kak cara mengajak audiens itu untuk aktif gitu saat kita berbicara di depan? Oke, ya kita tanya dulu misalkan Bapak ini apa ya, maksud topiknya ini ya beasiswa ya. Nah, beasiswa ke luar negeri gitu kayak tadi ya. Misalkan teman-teman mahasiswa kayak kita ini, teman-teman mau tahu nggak ini untuk beasiswa apa nih yang tersedia? Nah, itu biasanya audiens kan langsung nanggepin gitu. Nah, kita langsung pancing nih untuk pembicaranya untuk bisa menjelaskan gitu. Misalkan seperti itu, atau misalkan temanya mengenai ya ini tadi ya, kayak public speaking misalkan di kayak seminar biasanya, bukan webinar ya, seminar biasanya misalkan kita pancing nih untuk teman-teman siapa nih yang biasanya berbicara di depan umumnya paling grogi nih, siapa gitu, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu kan. Nah, kita pancing terus untuk bisa menarik perhatian audiens atau menarik perhatian pemirsa untuk bisa kepo nih atau bisa tahu, pengen tahu apa aja sih ilmu yang bisa didapatkan, baik itu ilmu secara akademik maupun ilmu secara kepribadian atau ilmu secara apapun itu gitu. Jadi seperti itu sih. Iya, intinya pokoknya kitanya juga harus suportif ya Kak. Benar ya banget. Harus semangat juga. Tapi minum dulu ya, ini kehabisan suara. Karena Kak Rizky ini semangat banget ya teman-teman dari awal tadi sampai sekarang gitu. Iya Kak, berarti dalam suasana kalau jadi berbicara kalau lurus terus dia juga bosen gitu Kak, lama-lama ngantuk gitu. Jadi selain intonasi terus tadi hal-hal yang bisa meningkatkan rasa ingin tahu dari audiens itu sendiri sangat penting ya Kak ya. Nah, gimana nih Kak kalau saat berbicara gitu itu tuh suasana itu kurang kondusif gitu Kak? Oke. Misalkan ya kalau suasana kurang kondusif atau suasana lagi chaos ya, kita tetap apa ya, tetap tenang, tetap nggak khawatir, tetap nggak cemas gitu ya. Terus kita juga mengkondisikan ke pemirsa, ke audiens gitu ya, tetap tenang Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lanjutkan habis ini dan seterusnya. Jadi kita sesuaikan dengan susunan cara itu, tetap tenang. Dan juga kalau udah kondusif lagi ya kita tetap mengkondisikan itu supaya cepat selesai gitu. Baik, itu jadi aja sih. Sebisa mungkin harus bisa menarik perhatian sih ya Kak ya dari audiens sendiri. Nah, aku mau back to tadi yang di awal tadi Kak Rizky sempat menyinggung tentang leadership. Nah, sebenarnya leadership ini seberapa berpengaruh Kak sama public speaking ini? Oke. Ya, sangat pengaruh, terutama kemampuan mempengaruhi orang. Jadi leadership pun juga sama. Leadership kalau nggak ada public speaking juga sama aja kan gitu. Cuman kita bisa memimpin diri sendiri tapi kita juga nggak bisa mempengaruhi orang lain kan. Nah, itu di public speaking berperan di situ. Gitu. Jadi intinya kalau kita bisa memimpin sebuah kepanitiaan atau sebuah organisasi bahkan setingkat BEM pun
Itu juga kalau kita nggak bisa public speaking, kalau kita nggak bisa berbicara di depan publik umum, itu ya sama aja, nol, nggak ada artinya gitu. Jadi intinya public speaking ini juga mempengaruhi di kita persuasif itu tadi ya, persuasif, mempengaruhi orang, terus kemudian menarik orang itu untuk berbicara gitu. Bahkan kita saat demonstrasi pun di depan kampus itu ya, itu juga public speaking kan juga pengaruh kan gitu. Jadi intinya public speaking ini atau berbicara di depan umum ini juga banyak di segala bidang itu juga berpengaruh, termasuk leadership, termasuk riset, penelitian itu juga mempengaruhi gitu. Iya, iya. Baik, sayang sekali karena waktunya ternyata sudah cukup panjang ya Kak ya. Ya. Nah, mungkin Kak Rizky bisa ngasih closing statement nih buat Oke. teman-teman di rumah kayak motivasi atau cara berimprove di public speaking atau bagaimana Kak, silahkan. Oke, ya. Sebenarnya saya hanya merangkum ya dari tadi kita pembicaraan tadi ya. Nah, ada 3 hal yang mungkin bisa disampaikan nih atau bisa menjadi tips and trick ya. Jadi dari teman-teman untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita dari dasar ke menengah ke tinggi dan sebagainya. Nah, yang pertama ini kita adalah membanyakkan atau memperbanyak kosakata. Nah, kosakata sudah sangat penting untuk kita bisa mempengaruhi atau bisa berbicara di depan umum gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan atau perbaiki etika kita. Etika baik kita berbicara, kemudian etika kepribadian kita, etika berbusana kita itu juga diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, kuasai dan tenangkan dirimu gitu. Jadi saat grogi, saat kondisi yang chaos atau saat kondisi yang tidak kondusif itu kuasai dan tenangkan. Jadi istilahnya menenangkan audiens itu tadi ya tugas seorang pewara atau tugas seorang MC gitu. Jadi ada 3 hal yang mungkin bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita. Jadi tadi ada kosakata diperbanyak, kemudian yang kedua adalah memperbaiki atau meningkatkan etika, dan yang ketiga adalah kuasai dan tenangkan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi ada 3 hal. Baik, kalau pesannya Kak, pesan yang ingin disampaikan buat para pendengar nih. Oke, untuk pesannya tetap semangat, tetap menginspirasi di segala bidang yang ada, tetap berkarya dan berprestasi juga, karena semua orang tuh punya bakat, semua orang tuh punya minat, dan masing-masing kegiatan bakatnya itu juga bisa diasah dan bisa bisa dikatakan bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, dan juga kalau misalkan ada hal-hal atau masalah apapun, nah itu bisa dikomunikasikan gitu, baik dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, ataupun dengan beberapa misalkan dosen dan sebagainya, itu juga bisa gitu. Jadi istilahnya kamu pun tidak sendiri, kamu tuh masih banyak didukung oleh teman-temanmu yang bisa mendukung kamu untuk bisa berproses dan berprogres lebih baik gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Rizky atas ilmunya, Sama-sama. atas pengetahuan dan wawasan-wawasan baru. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa dalam public speaking itu sangat penting atau bisa jadi salah satu kunci utama kita dalam hidup gitu ya Iya, Kak benar ya. banget. Buat memimpin ada leadership, ada cara komunikasi, karena dengan komunikasi kita dapat menyampaikan satu sama lain dari maksud kita sendiri, Iya, betul seperti banget. itu. Nah, tadi sudah banyak tips-tips dan pengetahuan yang kita dapat dari Kak Rizky. Terima kasih banyak Kak Iya, Rizky. sama-sama. Mohon maaf apabila saya menjadi moderator kali ini ada perbuatan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati seperti itu. Ya, siap. Oke, sekian podcast 3 kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan pokoknya di semuanya lah gitu. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, karena semakin banyak pengetahuan, semakin banyak wawasan-wawasan baru yang kita dapat. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.